berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa WSM TV, ketemu lagi barengan dengan Pak Ducen. Nah, masih menemani Anda dari layar kaca tentunya di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Yes, dan tentu saja ini jadi episode yang kesekian dan banyak banget kisah inspiratif yang pastinya sudah kita hadirkan untuk Anda di rumah. Dan melalui obrolan kita, diharapkan mungkin buat pemirsa yang ada di rumah juga yang masih bingung pengen usaha gitu kan, pengen usaha tapi bingung apa ya yang mau dijual. Nah, banyak-banyak dengerin Ampuh karena pasti banyak sekali insight-insight yang menarik yang bisa Anda terapkan dalam berusaha. Dan pastinya sama seperti namanya, ayo mahasiswa tuh identik dengan inovasi dan pastinya riset-riset banyak nih apa aja dicobain gitu kan. Jadi mumpung ada medianya, berharapnya Anda juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan dalam usaha Anda. Yes, dan seperti biasa karena Ampuh ini menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif banget. Tokoh banget yang udah berasa siap dan cool. Tapi anyway, banyak sekali cerita-cerita menarik dan produk-produk yang bervariasi, mulai dari jasa, makanan, terus produk olahan sehat, dan ini banyak banget yang bisa Anda pikirkan juga untuk dibuat sebuah usaha. Nah, kali ini Pandu udah kedatangan narasumber kita dan ini juga sama, ini mungkin cocoknya buat bunda-bunda yang punya anak-anak kecil gitu kan dan pengen mencarikan makanan yang sehat-sehat gitu kan. Ini wayahe gitu kan. Wayahe. Waktunya sudah ada dan sudah tepat, atau mungkin buat Anda yang masih dalam masa kehamilan juga ini juga bisa jadi rekomendasi buat Anda. Dan udah barengan dengan Pandu ada Kak Kila. Halo Kak. Oke. Nah, ini udah didatangkan langsung dari International City of BSD. Jadi memang banyak banget tempat di Semarang yang berdekatan dengan International City. Nah, ini udah di depannya. Ini sudah ada beberapa produk yang dijual di Kedai Maksel gitu kan. Iya, betul. Jadi ini mungkin kalau dengar namanya Kedai Maksel, apakah ini terinspirasi juga dari anak-anaknya juga? Iya, pasti. Inspirasi pertama justru dari anak-anak. Jadi kan bingung ya mau kasih nama apa gitu. Cari-cari kok nggak ada yang cocok gitu kan. Terus udahlah daripada repot, kasih nama aja lah Kedai Maksel, pertanda kalau udah emak-emak kan gitu. Langsung mendisclaimer diri di awal gitu ya. Oke. Udahlah biar langsung ketahuan kalau ini yang jualan mamanya Sel gitu. Oke, akhirnya jadi kebawa terus. Iya, gitu jadi ya. kebawa terus sampai sekarang. Jadi taunya susu almond dari mana ya? Oh, dari Maksel gitu. Oke, wow. Ini berarti banyak banget ya, udah ada berapa inovasi makanan apa aja nih Kak di sini? Di sini tuh jadi ada susu almond, ada pampis ikan cakalang, sama ada risol ala Kedai Maksel. Oh, risol ala Kedai Maksel. Betul. Jadi sebetulnya memang pakai mayo, tapi boleh dicari kayaknya kalau di
Semarang nih belum ada jual yang mayo versi kayak gini. Makanya dikasih namanya risol risol ala Kedemasel. Oke, risol Gitu. ala Kedemasel. Nah, ini menarik nih. Nanti kita cobain ya. Tapi anyway, ini mulainya udah dari kapan, Kak? Kalau mulai pertama tuh dari susu almondnya sama risolnya dulu. Oke. Jadi dari tahun 2018. Jadi itu awalnya aku lagi hamil anakku yang pertama, Oke. si Axel. Kan biasa googling gitu, katanya susu almond tuh bagus untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui. Awalnya beli. Oke. Awalnya beli, terus mikir lama-lama kok tekor juga ya. Biasanya emang gitu ya. Namanya ibu-ibu kan. Tuh, terus akhirnya coba-coba bikin. Bikin pertama kok masih nggak enak, nggak sama. Terus bikin lagi sampai berkali-kali gitu, akhirnya baru nemu, oh ini yang enak gitu, ini yang pas gitu. Terus karena kan kita tinggalnya di apa namanya, di perumahan tuh kan ada grup ibu-ibu ya. Ya betul itu ya. Iya kan. Nah pertama datang ke rumah, cuma nawarin aja, Oke. aku bikin susu almond loh mam gitu, mau cobain dong gitu. Jadi kebetulan pas hamil tuh kan ada zaman-zaman COVID gitu kan. Jadi berderet tuh tetangga pada hamil semuanya, efek COVID mungkin barengan. ya, barengan semuanya. Oke. Coba-coba gitu kan. Setelah coba-coba open PO aja gitu. Setelah nemu yang Resep apa yang pas namanya, resep yang pas itu, terus cocok, memberanikan diri lah open PO. Terus open PO kok jadi lumayan ya, ada cuannya gitu kan. Meskipun di rumah aja, Iya, tapi tetap meskipun di jual rumah ya. aja, apalagi kan kalau saya kan kebetulan kerjanya di perhotelan ya. Kan waktu zaman COVID tuh kan iya, kelihatan betul, banget kan, kelihatan nggak ada sekali, tamu segala betul. macam. Terus ya udahlah, open PO. Dilihat-lihat sekali open PO lumayan nih, 25 botol, 30 botol. Pas dihitung-hitung, wah cuan juga ya gitu kan. Namanya. Jadinya sekalian saya konsumsi, sekalian jualan juga. Betul, malah gitu. enaknya kalau konsumsi sendiri nggak bayar ya. Iya betul, gratis. Jadi untungnya buat diri sendiri. Oke. Terus habis itu dari ini berangkat kemana lagi? Nah, kalau ini abis almond risol. Nah, suamiku tuh kan suka banget ngemil, ya kan. Terus kalau goreng-gorengan gitu kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya aku tidak menjudge yang di luar sana minyaknya tidak bersih dan sebagainya. Cuman untuk menjaga aja, akhirnya aku bikinlah risol ini. Risol tuh juga kan bikin kulitnya agak susah-susah gampang ya. Kalau ketebelan juga nggak enak. Kalau ketipisan nanti pas digoreng brodol gitu. Apalagi kan mayo kan. Betul. Ya ini juga awalnya iseng bikin, terus suamiku tuh kan termasuk orang yang kalau makanan, misalkan aku masak nih, udah capek-capek gitu, enak nggak? Harusnya jadi cowok tuh bilangnya enak mah gitu kan, iya kan? Ini enggak loh, nggak enak gitu. Oh langsung to the point aja gitu. Iya, point gitu. Makanya buat cowok-cowok minimal hargai kayak kalau istrinya atau pacarnya udah masak ya. Iya Bilang sih, enak aja memang, kan gitu kan. Memang momennya pas ya, Kartini ya, emansipasi. Oh, iya, bener. Cowok-cowok harus mengerti. Itu poinnya tuh. Terus, nah kebetulan pas bikin sekali ini, kok enak mah masakannya gitu. Ya udah, bikin lagi, nggak ada cemilan mah. Akhirnya aku berinisiatif lah untuk nge-frozen. Jadi bikin banyak, aku frozen. Kalau dia mau tinggal goreng gitu. Terus biasa sama ibu-ibu lagi ya kan ada arisan, ya toh. Arisan daripada repot, bawalah risol ini. Ditanya, risol dari mana kok rasanya enak gitu kan. Itu dari mamahnya Axel gitu. Open PO lagi dong Bu gitu. Oh ya udah sekalian. Oh sama ya, Sekalian, sama. Berangkatnya dari situ. Ceritanya sama semuanya. Jadi terima kasih ya buat ibu-ibu. Dulu aku masih di Cinere. Ibu-ibu meruyung, terima kasih sudah. Say thanks buat ibu-ibu meruyung ya. Akhirnya aku mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, baik. Gitu. Terus abis dari risol baru bikin lagi abis dari variasi yang risol, lain. bikinlah variasi yang baru. Sebetulnya kalau yang pampis ikan ini tuh lebih ke jualannya mama. Jualannya mama kan di Bali, beliau kan ada catering gitu kan. Terus salah satu menu yang paling laris ya si pampis ikan ini gitu. Terus aku juga pengen coba-coba dong bikin di Semarang gitu kan. Ya itu tadi ya, kalau misalkan dikasih sih resepnya semua dikasih, bumbunya, cara-caranya gimana gitu kan. Cobalah bikin dengan komposisi yang sama. Tapi kan kayak yang tadi dibilang ya, beda tangan beda rasa. Iya betul.
pas udah jadi kok nggak kayak yang dibikin Biring gitu kan. Oke. Biring tuh panggilan anak-anak ke mamahku. Oke. Jadi aku orang Karo, manggil mamahku itu Biring. Biring, Ya oke. gitu. Jadi kok nggak kayak yang dibikin Biring enaknya gitu. Akhirnya aku berangkatkanlah mamiku dari Bali ke Semarang ini untuk melihat dia bikin pampis. Oke. Singkat cerita, udah mulai enak nih rasanya. Tanyalah sama Biring, kalau dijual di Semarang gimana? Ya, udah bisa lah gitu. Udah di-approve, baru berani jual. Oh, belum Iya, jual. tapi sebelum itu juga aku ngeceknya juga agak lama ya. Kan ini aku nggak pakai minyak juga, jadi kita tuh di oven. Oke. Jadi memang makanan di kedai Ma Axel tuh aku berani jamin semuanya sehat ya. Kalau kayak almond aku nggak pakai gula, pure almond. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Kalau almond tuh kita bikinnya nggak bersih, airnya nggak bagus, takarannya sama rendemannya dia nggak akan jadi loh. Oh. Rasanya beda. Lebih tricky ya Betul. dalam buatnya. Betul. Dan ini kalau misalkan agak nggak enak, agak nggak cocok gitu, kan mahal ya kalau salah. Jadi ruginya tuh Iya, lumayan berasa kalau ya. almond ini gitu. Betul. Jadi kalau risol juga aku minyaknya sekali pakai. Oh, Gitu. oke. Terus kalau yang pampis ini juga kita semuanya no micin-micin, no MSG tanpa bahan pengawet. Oke. Jadi memang kalau di suhu ruang makananku ini tidak ada yang bertahan lama. Gitu. Oke, Kecuali dimasukin kulkas bisa lah Biasa. tahan 3-4 hari. Oke, wah ternyata luar biasa kisah perjalanan dari satu produk ke produk lainnya hampir sama ya. Jadi ketidaksengajaan, Betul. coba-coba akhirnya kok diterima gitu ya. Yes, Oke. betul. Nah, terus kalau dari susu kan ini produk macam. Berarti sampai sekarang itu waktu mulai pertama traksi atau apa ya, respon dari masyarakat atau pembelinya gimana Kak? Iya, sebenarnya kalau almond ini bisa dibilang pernah stuck ya. Kenapa? Karena kan ya itu tadi dia kan pricey ya. Tapi untuk ukuran di kedai Ma Axel dengan 350 ml dengan harga 28.000 tuh kayaknya aku muter udah paling murah sih. Iya. Gitu. Cuman ya itu tadi peminatnya tuh kadang hanya orang-orang tertentu gitu. Yang tahu ya. Ya, hanya yang tahu YTTA almond, gitu. yang tahu-tahu aja gitu. Kadang kalau ini kan aku sering ikut bazar di Pasar Sehati, jadi ada kayak pasar sehat gitu di Semarang, oke, ya betul kan. nih. Kadang kalau misalkan ada orang datang, susu apa ya dengan sebotol ini 28.000 gitu. Kalau kita nggak memberikan edukasi buat yang beli tuh, ya itu menurut mereka terlalu pricey dan apa sih gitu. Ya, tapi ya itu tadi buat yang tahu Pasti almond langsung dengan ya. 350 ml, wah enak ya, seger soalnya. Tapi abis itu nggak langsung mengecilkan hati ya? Enggak, sama sekali enggak. Aku yang penting usaha dulu. Apa namanya? Coba. Ya itu tadi kayak kata Cimehong kalau lagi viral. Apa tuh? Yang lagi viral kan, yang mau-mau aja. Buat yang mau-mau aja gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang ini, yang another product gitu. Kalau yang apa namanya ini? Pampis ikan. Pampis ikan. Itu kalau di Semarang gimana? Kalau di Semarang ini marketnya buat anak-anak kos masih oke. Karena kan ini pakai nasi anget, telur dadar sama itu maknyos banget ya. Oh iya betul. Jadi ini kan bisa dimakan 3-4 kali ya. Jadi hitungannya masih oke gitu. Sama ada aja sih dari Instagram. Oh, gitu. dijual lewat online Ya, juga dijual ya? lewat online. Wah, menarik. Gitu. Ini buat anak kos. Ini Boleh. anak-anak sini, sekitar sini, yang ngekos-ngekos, ini adalah solusi sehat Anda, ya kan? Betul. Daripada Anda mampir warteg mulu, mending makan pampis ikan, ya. Oke, nanti kita akan balik lagi. Yang jelas kita akan kepoin jauh lebih dalam produk-produk dari kedai Ma Axel ini. Kira-kira ada apa aja dan harganya berapa, nanti kita akan dalam itu. Dan tentu saja buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tetap di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.
Oke, masih kembali lagi tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Tentu saja barengan dengan kita berdua di sini. Oke, nah tadi udah kita dengerin ceritanya menarik banget bahwa setiap menu ini yang dijual ini luar biasa banget, punya personal story-nya masing-masing. Mulai dari yang zaman hamil, terus habis itu pengen punya cemilan sehat gitu kan, terus akhirnya mengikuti jejak sang ibunda. Nah, ini semuanya punya ceritanya masing-masing. Keren banget. Dan tentu saja ini juga dijual ya Kak ya? Iya, Nggak cuma betul. buat konsumsi sendiri, tapi juga dijual. Gimana Kak? Biasanya kalau orang-orang dapetin produknya gimana sih? Biasanya boleh dari Instagram kita, Instagramnya @kedemaksel. Oke. Terus bisa juga ada di GrabFood, Oke. ada juga di GoFood. GoFood, oke. Iya. Berarti bisa ojol ya? Bisa Jadi ojol. kalau misalnya mau di rumah aja gitu kan, langsung ada di depan meja kayak gini. Nah, ini ada bisa. Nanti langsung telepon bawa ojol nih. Oke. Nah, tapi dari semua perjalanan ini ada nggak sih Kak kesan berkesan selama ngerintis ini? Ada banget ya. Terutama yang lebih ke risol ya. Risol tuh ada fase jadi pesanannya mulai banyak. Tapi bikin kulit risolnya gagal terus. Oh. Itu tuh sampai nangis ya, nangis 3 hari. Di rumah kan ada uti ya, sampai pesanannya tuh hampir 60-an box. Satu box tuh isinya 5. Ya kan? Wah, lumayan, Pesanannya 300 ya? banyak ya, pesanannya banyak, tapi begitu kita goreng ambiar. Oh. Literally bener-bener ambiar, isinya keluar semua, kulitnya hancur, Oke. bener-bener hancur gitu. Terus gimana ya, perasaan bikin ini risol udah dari 2018, kenapa hancur pas digorengnya baru-baru sekarang gitu. Sampai mikir, udahlah nggak usah jualan risol lagi lah. Kayak untungnya nggak seberapa, capeknya luar biasa gitu kan. Oke. Tapi kayak aku mikir lagi gitu, penasaran, jiwa penasaranku tuh kan tinggi ya. Kenapa ya, apa yang nggak bisa? Coba kita ganti tepungnya, pakai yang lebih berkualitas gitu. Ternyata bisa dong. Oh, oke. Coba, ternyata bisa. Oke. Gitu. Jadi emang Bahan tuh pengaruh juga. bahan ya, tuh juga kualitas. pengaruh juga gitu. Jadi kadang kan kita manusia, udahlah pakai yang ini aja Buat neken budget. buat neken gitu. budget, untungnya lebih banyak gitu kan. Ternyata tidak berlaku hal itu di aku. Gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke tepung yang awal. Puji Tuhan, kalau digoreng anget-anget tuh kalau dimakan kriuk Iya, gitu. wah, itu yang dicari tuh. Iya, Aduh, lapar betul. banget lagi. Jadi Oke. fase itu sih yang udahlah nggak usah, berat. Karena banyak permintaan tapi aku nggak bisa nyanggupin. Karena kalau digoreng tuh ambiar. Terus Iya. beberapa teman-teman kantor juga ada yang pesen, terus komplain, Bu kok kalau misalkan digoreng tuh hancur ya gitu. Aku sampai yaudah tak kembaliin deh uangnya gitu. Aku belajar lagi gitu. Jadi memang kalau kita punya usaha tuh ternyata kita setiap hari harus belajar. Oke. Belajar untuk jadi yang lebih baik. Iya, harus siap juga ya resiko-resikonya. Betul, ya. harus siap resiko karena namanya kan orang kantor, kita setiap hari ketemu gitu kan, yang nggak enak. Jadi ya aku sebagai penjual juga harus bertanggung jawab. Iya, betul. Jadi aku kembalikan atau aku bikin yang baru lagi. Gitu. Tapi dari semua prosesnya ini, dari mungkin off the record tadi sempat cerita nih, gitu kan. Wah, cerita banyak sekali kisah perjuangan struggle-nya gitu. Kok enggak kayak biasanya kalau orang tuh kan, aduh udahlah give up aja lah, capek gitu. Betul. Kok enggak Nggak ada kapok-kapok ya? Coba terus. Nggak kapok-kapok ya, apa ya, aku tuh punya satu cita-cita, kedepannya tuh aku pengen susu almondku tuh satu hari bisa produksi sampai 20 kilo. Gitu. Iya, Jadi udah. ambisius ya orangnya. Gitu, cuman pengen apa ya, pengen teman-teman yang lain tuh bisa beli makanan yang sehat gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak bingung lah gitu. Ada makanan sehat dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu. Belajarlah kita dari sekarang tidak micin-micinan gitu kali ya. Tapi padahal micin tuh memang enak sih sebenarnya. Memang enak banget sih. Gurih banget ya. Itu CS-nya Dokter Tirta. Iya. Oke, nah ini buat pemirsa yang pasti penasaran kan rasanya kayak gimana. Kali ini Pandu mau mengundang sahabat dan juga rekanan Pandu. Ini juga biasanya selalu jadi maskot andalannya Ampuh.
langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Please welcome, ini dia Mr. LSJ. Tante bro, tante. Halo. Nah, Ini dari mana ini? dari sini. Dari tadi. Pokoknya Gede Maksal. Oh, Gede Maksel. Iya, ngomongnya tuh harus Maksel. Gede Maksel. Gitu. Maksel. Gitu. Nah, Nah, ada penekanannya, Jawa bro. Gede Maksel. Kita kan Ngadepnya sana loh, biar kelihatan. Gitu. ini ada apa aja ini? ini Risol. ada risol, Terus ada ini? pampis ikan. Pampis sama belum pernah toh? Belum pernah. Dari apa ini? Pampis ikan. Ini dari ikan Ya dari cakalang. ikan. Ini ikan cakalang. Nah, Tuh, itu. ikan cakalang Oh, terus? sama ada susu almond. Oh, ini berarti susu kedelai diganti almond gitu ya? Iya. Ya, ya, Iya, memang bener, ini Iya. agak butuh perlu diceritakan memang. Oke. Kedelainya diganti almond, iya bener juga sih. Iya emang. Ya. Ayo, review bareng-bareng. Ya toh, lah mau direview pakai apa? Nih, Kamu nggak risolnya. butuh alat? Oh iya Oh boleh. iya, monggo. Silakan. Iya, Oke, ambil dulu. Luar biasa ngambil sendiri loh. Kapan lagi talent ngambil sendiri? Oke oke. Mau dibukain juga? Ya Allah. Masa buat sih? Ini dulu ya kan? Ada cara penyajiannya ya. Nah, boleh nih aku tuangin. Ini masih dingin, jadi masih Oh, segar. fresh. Oke. Nah ini habis ini kamu siap Siap untuk untuk ini apa namanya? Wah, ini kan ini khususnya untuk ibu hamil coy. Iya, berarti siap untuk. Jadi habis Berarti- hamil habis ini. kemutunya di Mas. Ya, Cobain. cobain. Oke, kita cobain ya. Hmm. Ya. Setuju. Enak. Seger ini. Emang kalau dingin enak Seger, banget. seger, nih. ya. Ya kan, seger ya. Seger enak. Fresh. Almondnya berasa ya. Almondnya Betul. terasa. Ini Jadi tadi kayak yang gini. yang katanya itu ya, apa namanya? Memang harus pakai pilihan dan di Iya, roast Oh, lagi emang gitu. Jadi pilihan ya? kayak airnya, takaran air sama berat almond yang buat satu botol ini tuh harus benar-benar sesuai. Oke. Kalau enggak nanti rasanya Terlalu keenceran. encer ya. Ya, kalau encer kan nggak enak. Jadi kentalnya mesti pas. Iya Oke. betul. Oh, benar. Udah nanti jadi beneran loh. Seger soalnya. Oh seger ya betul. Nagih. Memang benar. Terus, Sekarang mau apa pampisnya? oh, coba mampis yuk. Ada nasi merah. Wes. Mau dibawain Boleh, langsung dari BSD Internasional. Biasanya tuh Oh, iya, mangkang boleh. yang Oh, kayak mangkang gitu. ya. Mangkang Nah, Internasional ini ada City. kalau mau nasi merah boleh, monggo. Gimana Oh, nuangnya? boleh. Ini udah dibawain juga nih sendok. Wis, luar Kayaknya. biasa. Ini jarang banget pemirsa ada prepare yang sebegini ya. Ini Guys. sendoknya, ini sendok pampis ya. Mau dibukain juga pampis ya? Ini udah bawa sendok. Oh, Ada jangan rasanya kan? Jangan tahu pos kemarin. Dibukain sekalian. Ya. Apa sih yang enggak? Luar biasa. Oke malah yang jualan. Ini episode paling kocak sih sepanjang saya. Ini di seal ya. Oh, segel guys. Segelan ya, segelan. Oh, keren sih ini. Tahan Ini berapa emang hari? nih, proper Pak? sekali. Kalau ini kalau di suhu ruang tuh cuma 1 hari. Jadi better abis kayak gini langsung dimasukin Langsung ke dimasukin kulkas. kulkas. Tapi kalau belum dibuka bisa tahan berapa? Ya itu 1 hari aja di suhu ruang. Oh, Karena memang berarti kita nggak ada pengawetnya nggak sama sekali. pengawet ya. Oh, berarti Ya, jadi ini Sehat ada ya. ikan. Teksturnya kayak Abon abon ya, ya. betul. Terus ada kemaninya juga. Coba Cuman dicobain. ada ini teksturnya. Yes. Kalau abon biasanya kan Lebih ini ya. halus gitu. gitu. Betul. Kalau Cobain, ini sikat. masih ada Bentar. daging-dagingnya. Apa mau disuapin juga? Ini lucu banget, mau disuapin juga. aku lali mau sale ya. Lali agar jemplung. Ini udah aku siapin loh sendoknya. Kamu kok susah-susah ngambil Tisu yang ada aja, almondnya. tisu. Ini Udah bagus. dipakai ini nggak apa-apa ini loh. Ini loh, ini udah disiapin tuh. Udah disiapin. Cobain. Iya, Mas. Nggak dapat ya. Cobain pelan-pelan aja. Hmm. Nah ini diambil langsung. Nih, pakai boleh. ininya. Nah diambil nasi. Kurang kerupuk sih kayaknya ya. Wah iya nih, kerupuk mantap banget lagi. Ini Yuk kreatif apa saya ini? nih. Ikan apa? Cakalang. Cakalang ya? Cakalang, ikan cakalang. Cakalangnya Jadi- terasa sih gurih sih. Gurih ya? Soalnya kan nggak besok. Oh, iya. Cakalang. Ini tumben Nah. banget kak. Iya. Ini guyonku yang maling masuk ya. Dari sekian banyak Dari sekian banyak episode ya. episode. Cakalang. Mas Adi, betul. Oh boleh. Cobain. Minta dong, tisunya dong. Kreatif yang luar biasa. Nah, gitu. Ini tadi nggak masuk mulut kan?
Enggak. Ini aman kan? Enggak. Oh, siap. Baiklah. Kita cobain deh. Biar ada rasanya yang unik gitu kan. Lali tantap ya. Udah biasa bro. Aku udah tahu kayaknya. Oke, kita coba Cobain. suapan pertama buat kalian. Asik. Ya, aku pernah kayak mengingatkan dengan memori ibu saya. Oh, memori ibu. Aku pikir memori yang lain Sama dia. sama dia. Enggak. Bener kayak masakan rumahan ya. Oh. Kayak mamah banget gitu ya. Kalau saya dulu pernah cobainnya dari Sulawesi, Maluku. Maluku. Hampir Oh. sama kayak gini makanya. Jadi ada kemanginya dan rasanya tuh teksturnya juga Mantap. enak-enak. Mantap. Itu Dari Maksel. kedai maksud. Oh, coba Ini lagi. Coba online ya. ada? Kenapa? Di online ada? Online? Ada di Di? online ada. Ada di Instagram kedai Maksel, ada di GrabFood atau di GoFood juga dia. Jadi bisa order kan ya? Bisa siap. Oke, terus Risolnya sebelum Bapak Ibu durasi itu ditulisnya berapa menit lagi. Ayo mas, risol mas. Sikat. Nah, ini nih yang dari tadi ya dibilangin beda sama yang Nah, online ini ya. yang beda Cobain sama dulu, yang lain, yang cobain. mana? Yuk anggap aja rumah sendiri ya. Ini risolnya jenis risol apa ini? Risol mayo. Oh, beef. risol mayo. Iya. Iya. Tapi Kenapa? cobain nanti dalamnya beda. Nah, tunjukin kamera dulu dong, coy. Awas jatuh. Awas moncrot. Tapi beda loh dari sausnya aja udah Iya, kelihatan betul. beda nih. Ini dalamnya nih. Ini pemirsa nih kalau mau disuruh. Oh. Ya. Biasanya tuh kalau risol mayo itu kan putih ya warnanya ya. Ini Nah, wah ada. dagingnya luar biasa. Banyak. Betul. Daging olahannya banyak. Wah Coba ini dulu kalau makan. nih kalau ibu-ibu rumah tangga masuk nih. Iya, Kita dicobain. cobain ya. Menurut gue ini mayonya sama sausnya tuh kerasa sama dagingnya ya. Saya Beda juga kan? mau PO dulu. Makanya aku berani Tebel bilang sih ini. beda. Tebel, tebel isiannya. Tebel isiannya. Aku pikir tebel kulitnya ternyata tebel Enggak, isiannya. isiannya. Kulitnya terus tuh pas digigit tuh keras gitu ya. Masih keras ya. Dan rasanya tuh kalau di lidah jadi variatif juga. Kayak ada Nge-mix Ada gitu ya. mayonya, ada manis misalnya, gurih, ada asam, dagingnya. enak. Ini kayak apa ya, paduan yang pas. Iya, karena kalau ini risol mayonya, aku kasih bocoran dikit, jadi dia mayo sama cream cheese. Oh, Jadinya, jadi itu Ada udah ada gurihnya, gurih ada keju ya. manisnya, betul, ada rasa kejunya. Gitu. Terus jadi kayak enak sekali. Ini buat pemirsa yang bosan dengan cita rasa risol mayo yang di pasaran seperti biasa, ini cocok. Approve dari saya. Enak banget. Mantap jiwa guys, mantap jiwa. Enak banget, mantap jiwa. Ya, tapi buat yang paling gong tuh yang ini. Ini gong Ini, banget. iya. Ini kalau misalnya pemirsa mau cobain, langsung aja bisa ikutan PO-nya. Boleh ikutan PO. Ikutan PO-nya. Karena itu tadi kayak ikan, teksturnya nggak terlalu halus kayak abon, tapi juga ada rasanya tuh kayak beragam, nampol pisan mantap. Fresh banget. Oke, wah luar biasa. Ini kalau mau beli carinya di mana Kak? Carinya boleh DM IG, ya kan? Yaitu tadi Kedai Maksel. Oke. Oke, atau boleh juga di WhatsApp. Hmm. Tapi biasanya yang fast respon itu dari WhatsApp ya. Boleh sebut nomor Boleh di sini? nggak apa-apa. Boleh. Kalau misalnya nggak kebingungan nanti kalau misalnya banyak yang ngechat. Iya, nggak apa-apa. Oh malah senang, malah cuan. Boleh di 0812 9449 8911. Nanti udah langsung aja Kedai Maksel. Oke, langsung aja nanti dihubungin ke Maksel dan Anda juga bisa mendapatkan produknya lewat ojek online. Langsung aja dicari. Sama juga namanya Sama Kedai semuanya. Maksel, Kedai semuanya Maksel. sama. Tinggal pesan sekarang dan Anda dapat menikmatinya bersama dengan keluarga. Mantap banget. Ini berapa harganya Kak semuanya? Kalau yang ini pampis ikan hanya dengan 36.000. 36.000. Ini ada 3 varian ya. Ada yang pedas, ada yang pedasnya sedang, ada yang original tidak pedas. Oke. Terus kalau risolnya satu packs itu harganya 27.500 isi 5. Oke. Isi 5. Worth it sih kan gede-gede ya.
Tebel-tebel. Itu tadi di Sabtu kayak saya Iya. mau ikutan. Kalau susu almondnya ini di 28.350 mili. Nah, satu itu botol gini pas ya. ya. Yes, betul. Masanya udah tebal, banyak banget. Anda bisa menikmatinya bersama dengan keluarga. Nah, mungkin terakhir nggak ada story dari kehidupan yang pengen dibagikan, semangat, mungkin quotes atau apa ya, closing statementnya lah Closing dari kakak statement ya. buat pemirsa yang pengen banget berusaha, ikutan usaha, pengen punya mental yang sama, nah gitu. Boleh Kak ini? Ya, kayak yang dari tadi aku udah bilang ya, pokoknya kita usaha yang terbaik, bikin yang bagus gitu kan, nggak usah pusing-pusing mikir siapa yang mau beli, ada nggak ya yang beli, itu urusan Tuhan. Tuhan pasti kirim pembeli buat kita. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, yang penting cuan terus. Iya. Cuan. Keren kan. Nah mungkin itu tadi, pokoknya buat Anda yang ada di rumah, jangan patah semangat, tetap berusaha, tetap semangat, nanti Tuhan yang akan kirimkan pembeli buat Anda ya. Siap. Pokoknya gas. Dan mengakhiri program kita di hari ini, episode kali ini, terima kasih saya ucapkan buat Kak Makasih, Kila. Ini Mas Pandu. produknya juga Makasih. mantap jiwa banget. Jadi approve dari kita berdua. Mantap jiwa. Ini kalau misalnya udah cut, kita mau makan lagi. Oke, mungkin itu aja. Thank you banget buat Mr. RSJ. Dan nanti kita akan ketemu lagi tentunya di episode-episode selanjutnya. Jangan sampai dilewatkan episode-episode ampuh yang lain. Pastinya akan banyak cerita inspiratif dan ide-ide menarik di dunia usaha. So, pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan sampai jumpa masih di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.